Dari chatbot yang bantu kita kerja, sampai filter di media sosial, AI itu ya udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi pernah kepikiran nggak sih siapa yang bikin aturan mainnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana negara-negara di seluruh dunia lagi balapan buat nentuin masa depan AI. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Teknologi ini kan larinya kenceng banget, kayak kilat. Jadi makin jelas kalau kita butuh aturan main. Pertanyaannya, siapa yang pegang pena buat nulis aturan itu? Siapa yang menentuin batas-batasnya? Sebelum kita ngomongin soal aturan, kita mesti paham dulu nih apa yang dipertaruhkan. Soalnya, AI ini tuh kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi janjinya luar biasa banget, tapi di sisi lain bahayanya juga nyata. Nah, inilah ketegangan yang bikin semua negara jadi waspada. Kita mulai dari sisi baiknya dulu, janji-janjinya yang bikin ngiler. AI ini punya potensi buat mengubah total cara kita berbisnis, bahkan bisa nambah triliunan dolar ke ekonomi global. Bayangin deh, di dunia kreatif, AI bisa bantu bikin lagu atau video baru dari nol. Dan yang mungkin paling dahsyat, di dunia sains, AI bisa mempercepat penemuan obat baru atau solusi buat perubahan iklim. Potensinya tuh, wow, hampir tanpa batas. Tapi di balik janji manis itu ada bahaya yang ngintai. Algoritma yang bias misalnya bisa aja nolak lamaran kerja kamu secara nggak adil. Teknologi deepfake bisa ngerusak reputasi orang dalam sekejap mata. Belum lagi kita ngomongin soal pekerjaan yang bisa hilang dan data pribadi kita yang bisa disalahgunakan. Jelas banget kan? Membiarkan teknologi sekuat ini tanpa aturan itu sama aja cari penyakit. Nah, karena butuh aturan, akhirnya muncul dua filosofi utama yang sekarang lagi saingan di panggung dunia. Inilah inti perdebatannya. Kita butuh aturan yang ketat dan mengikat, atau cukup pedoman yang fleksibel aja? Filosofi yang pertama kita sebut aja pendekatan hukum keras, dan jagoannya di sini adalah Uni Eropa. Mereka emang udah terkenal suka melindungi hak-hak warganya. Ingat kan aturan data GDPR yang heboh itu? Nah sekarang mereka bikin buku aturan yang tebel dan wajib diikuti buat AI. Gampangnya gini, atur AI berdasarkan seberapa besar risikonya. Disinilah pendekatan Uni Eropa jadi menarik banget. Mereka nggak pukul rata semua AI. Coba kita lihat, ada 4 level risiko. Di level paling ekstrim, risiko tak dapat diterima, itu dilarang total. Contohnya sistem social scoring dari pemerintah. Terus ada risiko tinggi, kayak AI di dunia medis atau buat rekrutmen kerja. Ini aturannya ketat banget. Di bawahnya risiko terbatas, misalnya chatbot. Yang penting dia jujur bilang kalau dia tuh mesin. Terakhir, yang risikonya minimal, kayak filter spam di email, ya dibiarin aja bebas. Rapi dan terstruktur banget kan? Di sisi lain, ada pendekatan hukum lunak. Nah, ini jalannya Amerika Serikat, rumahnya raksasa-raksasa teknologi. Daripada bikin aturan yang kaku, mereka lebih milih ngasih panduan prinsip yang sifatnya nggak mengikat. Tujuannya udah jelas, biar inovasi tetap bisa ngebut, tapi sambil diingetin soal etika. Tabel ini ngerangkum adu filosofi tadi dengan pas banget. Coba deh lihat baris paling bawah tujuan utama. Uni Eropa jelas banget prioritasnya keselamatan dan hak fundamental. Sementara Amerika Serikat fokusnya mendorong inovasi. Ini bukan cuma beda teknis loh, ini beda prinsip mendasar soal apa yang paling penting, ngelindungin warga atau ngejar pertumbuhan teknologi. Tentu aja, dunia nggak cuma hitam putih, nggak cuma kebagi dua kubu itu. Banyak negara lain yang ngambil jalan tengah atau malah bikin model unik mereka sendiri, nyontek sedikit dari sini, sedikit dari sana. Yap, di luar Eropa dan Amerika, petanya jadi makin warna-warni. Tiongkok, contohnya, pendekatannya sangat terkontrol. Mereka bikin aturan spesifik buat tiap sektor, tujuannya buat jaga stabilitas sosial. Kalau Singapura, yang pengen jadi pusat teknologi Asia Tenggara, malah nyerahin ke industri buat bikin panduan praktis. Sementara Jepang, dengan kekuatan industrinya, fokus ke pedoman yang dipimpin bisnis biar tetap kompetitif secara global. Ini bukti kalau tiap negara nyusun aturan sesuai agenda nasionalnya masing-masing. Nah sekarang, gimana dengan Indonesia? Gimana cara kita melewati jalan yang rumit ini? Ternyata, Indonesia milih jalur yang sangat khas, yaitu pendekatan berbasis nilai. Intisari dari pendekatan Indonesia itu ada di kutipan ini teman-teman. Perhatiin kata kuncinya, bertanggung jawab. Inilah fondasi filosofis yang ngebedain jalan yang diambil Indonesia dari negara-negara lain. Dan ini dia yang bikin pendekatan Indonesia jadi unik banget. Lihat poin pertama, berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi, ini bukan soal resiko kayak di Eropa atau soal kecepatan inovasi kayak di Amerika.
Pendekatan kita itu akarnya dari filosofi dan nilai-nilai bangsa, dengan fokus utama pada kemaslahatan manusia. Bisa dibilang, ini semacam jalan ketiga yang menarik banget di panggung global. Jadi, kita udah lihat berbagai macam pendekatan di seluruh dunia. Ini ngebawa kita ke satu kesimpulan. Masa depan aturan main AI ini masih kayak selembar kertas kosong yang lagi kita tulis bareng-bareng. Dan sambil kita nulis di kertas kosong ini, kita harus ingat kenapa ini semua penting banget. Taruhannya itu luar biasa besar. Angka yang Anda lihat ini, 340 miliar dolar, itu potensi keuntungan hanya dari satu industri aja. Perbankan. Coba bayangin totalnya buat semua sektor ekonomi. Nah, ini dia alasan kenapa setiap negara pengen banget megang pena buat nulis aturannya sendiri. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, jelas banget kalau dunia AI ini aturannya masih pecah-pecah, belum ada satu resep yang pas buat semua. Kedua, semua negara itu kejebak di tarik ulur klasik, antara ngerem buat ngatur risiko atau ngegas buat inovasi. Dan akhirnya, ya tiap negara ngeracik jalannya sendiri-sendiri. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Seiring AI yang makin ngebentuk dunia kita, apakah perbedaan aturan ini bakal bikin kita kayak di Menara Babel versi digital, di mana semua ngomong bahasa aturan yang beda-beda? Atau pada akhirnya kita bakal nemuin satu standar global yang disepakati bersama? Jawabannya, apapun itu, bakal nentuin arah teknologi di dekade-dekade mendatang.